Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastri. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang berjudul pengaruh return on asset, return on equity, dan debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2021. Yang menjadi latar belakang penelitian ini yaitu meningkatkan nilai perusahaan amat berarti bagi sebuah perusahaan. Sebab dengan meningkatkannya nilai perusahaan, maka dapat meningkatkan kesejahteraan penanaman modal sehingga perusahaan dapat mewujudkan salah satu tujuannya. Begitu pula dengan perusahaan bergabung dalam properti dan real estate yang merupakan satu di antara pendukung pembangunan infrastruktur. Pentingnya nilai perusahaan membuat investor dan kreditor semakin lebih selektif dalam berinvestasi maupun memberikan kredit pada perusahaan. Nilai perusahaan akan memberikan sinyal positif di mata investor untuk menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan, sedangkan bagi pihak kreditur, nilai perusahaan dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya sehingga pihak kreditur tidak merasa khawatir dalam memberikan pinjamannya kepada perusahaan tersebut. Dimangkeng tahun 2018. Peneliti tertarik mengambil populasi perusahaan properti dan real estate karena bisnis properti dan real estate adalah bisnis yang dikenal memiliki karakteristik cepat berubah atau volatile, persaingan yang ketat, persisten, dan kompleks. Kenaikan harga properti disebabkan karena harga tanah yang cenderung naik dari suplai tanah bersifat tetap, sedangkan demand-nya akan selalu bertambah besar, sehingga seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta bertambahnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, pengembang mendapat keuntungan yang besar dari kenaikan harga properti tersebut. Dan dengan keuntungan yang diperoleh, maka perusahaan pengembang dapat memperbaiki kinerja keuangannya sehingga dapat menaikkan harga saham. Pada bab 1 ini saya akan membahas yaitu tentang fenomena di Indonesia terdahulu. Fenomena pada penelitian ini yaitu naik turunnya harga saham di pasar modal menunjukkan sebuah fenomena yang menarik untuk dibicarakan. Krisis ekonomi yang terjadi karena COVID-19 menghasilkan dampak yang cukup signifikan terhadap pasar modal di Indonesia. Pada iNews ID tahun 2020, meskipun terdampak COVID-19, investor pasar modal di Indonesia tumbuh signifikan dengan kenaikan 22% dari tahun 2019, yaitu dengan jumlah investor pada tahun 2020 mencapai 3 juta lebih. Tahun 2020, Bursa Efek Indonesia menjadi bursa yang memiliki aktivitas pencatatan saham baru atau IPO tertinggi di antara bursa-bursa di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut tercermin pada rata-rata frekuensi perdagangan yang meningkat sebesar 32% menjadi 619.000 kali per hari. IDX tahun 2020. Berikut di sini ada contoh grafik pertumbuhan industri real estate atau properti yang mengalami penurunan dan penaikan di beberapa tahun belakangan ini. Dan riset tertentu.
Riset terdahulu dari penelitian yang saya lakukan yaitu Return on Asset menurut Priska Sondag, Yvonne Serang, dan Riti Madi tahun 2019 bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap PVB atau nilai perusahaan karena banyak faktor lain yang diperhitungkan oleh seorang investor. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Dedi Hertina, Muhammad Bayu Herdiawan Hidayat, dan Dara Mustika pada tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, bahwa pada saat perusahaan mengalami kenaikan terhadap nilai perusahaan, maka harga saham perusahaan akan ikut naik sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Untuk return on equity, menurut Eni Riyawati, Titik Yuliani, dan Asari Sufyan, tahun 2019 berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Jufrezen dan Ilan Nurain Al-Fatih tahun 2020. Return on equity sebesar menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dan tidak signifikan antara return on equity terhadap nilai perusahaan. Debt to equity ratio menurut Markona, Agus Salim, dan Johanna Francisca pada tahun 2020 berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dalam penelitiannya bahwa hipotesis debt to equity ratio berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Namun, menurut Jufrein dan Ilan Nuraini Al-Fatih pada tahun 2020 debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama pengaruh return on asset atau ROA terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai tahun 2021. Yang kedua, pengaruh return on equity atau ROE terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai 2021. Dan yang ketiga, pengaruh debt to equity ratio atau DER terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai 2021. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh return on asset atau ROA terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai 2021. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh return on equity atau ROE terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai 2021. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio atau DER terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai 2021. Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Yang pertama, kontribusi teori. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil dari riset yang sudah diperbaiki dari teori yang sudah ada dan menjelaskan teori yang sudah ada atau teori yang baru ditemukan. Yang kedua, kontribusi praktik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran manajemen perusahaan sebagai pelaku bisnis dalam menjalankan submodel terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, kontribusi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi serta bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya yang akan mengkaji lebih lanjut dalam topik yang sama. Next.
Pada bab 2 ini saya akan membahas yaitu yang pertama kajian pustaka. Untuk kajian pustaka yaitu menggunakan teori keagenan atau agensi teori. Grand teori yang mendasari penelitian ini adalah teori agensi yang merupakan gambaran hubungan antara pemegang saham selaku prinsipal dan manajemen selaku agen. Demi kepentingan pemegang saham, maka harus ada yang bekerja untuk mewakilkan para pemegang saham dalam mengelola perusahaan. Jensen dan McLean tahun 1976 menjelaskan hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang prinsipal memerintah orang lain yaitu agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Tapi apabila jika pihak-pihak yang bersangkutan memiliki tujuan yang berbeda, dapat menimbulkan konflik dalam hubungan keagenan tersebut. Untuk nilai perusahaan, Braille et al. Tahun 2007 menyatakan bahwa nilai perusahaan mengikisarkan nilai kolektif investor tentang kinerja suatu perusahaan, baik kinerja saat ini maupun proyeksi di masa depan. Nilai perusahaan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang berkaitan erat dengan harga sahamnya. Nilai perusahaan adalah rasio nilai pasar, yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini mampu memberikan pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan datang. Fahmi, tahun 2015. Next, return on asset atau ROA. Return on asset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Seri 2018-193. Semakin tinggi pengembalian atas aset, berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset tersebut. Sebaliknya, jika semakin rendah hasil pengembalian aset, berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset tersebut. Return on equity atau ROA. Menurut Harry tahun 2018, 194, return on equity merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana rupiah yang tertanam dalam total ekuitas. Menurut Kamsir 2018, nomor 204, return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Demikian pula sebaliknya. Kamsir tahun 2018 nomor 204. Dan debt to equity ratio atau DER. Menurut Harry tahun 2018 nomor 168, rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang dihasilkan
oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi juga untuk mengetahui beberapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitur. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa debt-to-equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya dengan menggunakan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian terdahulu. Di sini ada beberapa contoh tentang penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari Jufrizen dan Ila Nuraini Al-Fatin tahun 2020 dengan judul penelitian Pengaruh Debt-to-Equity Ratio, Return on Equity, Return on Assets, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan farmasi yang dipublikasikan di jurnal Humaniora. Dengan hasil secara simultan tidak terdapat pengaruh debt-to-equity ratio, return on equity, dan return on asset, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, ada dari Martinus Robert Hutauruk tahun 2022 dengan judul penelitian The Potential Impact of Fundamental Value, Market Value, dan Firm Size as Moderator Variable on Firm Value at Indonesia Palm Oil Company yang dipublikasikan di World Journal of Advanced Research and Reviews. Dengan hasil berdasarkan uji yang telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa hipotesis pertama return on asset dan debt-to-equity ratio berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, ada penelitian terdahulu dari Mila Izzatun Nazifah, Abdul Halim, dan Ati Retnasari pada tahun 2018 dengan judul penelitian Pengaruh Return on Asset atau ROA, Debt-to-Equity Ratio atau DER, Current Ratio atau CR, Return on Equity atau ROE, Price Earning Ratio atau PER, Total Asset Turnover atau TATO, dan Earning Per Share atau EPS terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2015 dengan media publikasi jurnal Educo Volume. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, namun peneliti menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan debt-to-equity ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu rangka penelitian. Rangka penelitian dalam laporan ini yaitu berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah rangka pemikiran dari penelitian ini. Dalam rangka penelitian ini dijelaskan atau digambarkan bagaimana hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan debt to equity ratio atau DER, serta variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu model konseptual dan hipotesis. Berikut model konseptual dari penelitian yaitu ROA on asset berpengaruh pada nilai perusahaan, return on equity atau ROE berpengaruh pada nilai perusahaan, dan debt to equity ratio
atau DER berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis tersebut penjelasan dalam penelitian ini sebagai berikut. Satu yaitu run-on aset atau ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kedua, return on equity atau ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan ketiga, yaitu debt to equity ratio atau DER berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan pada bab 3, yaitu menjelaskan tentang jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode atau teknik analisis data kuantitatif karena menggunakan data yang berupa angka yang bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan antara variabel independen atau variabel yang mempengaruhi terhadap variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi. Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis data sekunder, data laporan keuangan tahunan perusahaan atau annual report, properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021 untuk mengetahui apakah return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan debt to equity atau DER sebagai variabel independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau variabel dependen. Next, yaitu operational variable. Operasional dalam penelitian ini yaitu yang pertama, nilai perusahaan dengan rumus BV sama dengan harga per lembar saham per nilai buku per lembar saham. Yang kedua, return on asset dengan rumus ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Yang ketiga, return on equity dengan rumus ROE sama dengan earning after interest and tax atau EAT per equity dikali 100%. Dan yang keempat, debt to equity ratio dengan rumus DER sama dengan total debit per total equity dikali 100%. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dipilih dari sebuah populasi untuk mewakili populasi keseluruhan populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan, properti, dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2021. Dan sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan metode teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sugiono tahun 2018 nomor 85, yaitu sampel yang menjadi penelitian sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh peneliti dan kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan judgement, tentu disesuaikan dengan tujuan penelitian. Next, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang dikumpulkan dan diringkas dari laporan keuangan pada perusahaan, properti, dan real estate periode 2018 sampai 2021 atau annual report yang digunakan dari situs Bursa Efek Indonesia, IDN Finansial, maupun website resmi masing-masing perusahaan dan diolah dalam bentuk rasio sesuai dengan definisi operasional dari setiap variabel penelitian saya.
Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian saya adalah perhitungan statistik menggunakan data SPSS atau Statistika Produk dan Service Solution versi 25. Setelah mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis yang meliputi yang pertama yaitu uji statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, dan uji multikolinearitas yaitu uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Dan yang ketiga yaitu uji hipotesis yaitu uji koefisien determinasi, uji signifikasi simultan atau uji statistik F, uji signifikasi parameter individual atau uji statistik T, dan yang terakhir uji regresi linier berganda. Dan dari penjelasan proposal penelitian ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.